Unjuk rasa mahasiswa bersama masyarakat sipil yang terus mendesak pemerintah mencabut undang-undang TNI yang telah disahkan dalam paripurna DPR RI pada minggu lalu terus meluas. Di banyak daerah terjadi unjuk rasa para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang memang tidak menginginkan undang-undang TNI yang baru karena dianggap adalah upaya kembalinya duifungsi TNI masuk ke ranah jabatan sipil. Memang agak lucu kalau kita terus berbicara tentang upaya perluasan jabatan yang boleh diduduki oleh prajurit TNI di luar kedinasan. Artinya memang mau tidak mau masyarakat sipil curiga bahwa ini adalah upaya sebagai duifungsi prajurit TNI. Mengapa masyarakat sipil harus mendesak untuk pencabutan undang-undang TNI ini? Karena memang Indonesia punya sejarah kelam dengan kekuatan militer yang diperalat oleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaannya bahkan menyakiti rakyat sipil. Pada masa Orde Baru, masyarakat sipil sangat trauma dengan kekuasaan yang dimiliki oleh tentara. Maka sekarang wajar saja ketika mahasiswa dan masyarakat sipil merasa bahwa undang-undang TNI ini adalah jalan kembalinya Orde Baru, jalan kembalinya duifungsi TNI, duifungsi ABRI zaman dulu. Apalagi sekarang presiden kita adalah Pak Prabowo Subianto yang adalah keluarga besar Orde Baru, menantu Pak Soeharto pada saat itu. Kita tidak boleh melihat apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil ini sebagai penentangan atau pembangkangan terhadap pemerintah dan DPR. Saya berharap bahwa justru Presiden harus membuka telinga, membuka mata selebar-lebarnya melihat apa sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat kita. Mengapa penolakan mahasiswa dan masyarakat sipil begitu deras sekarang terkait dengan undang-undang TNI? Bahkan gerakan penolakan ini melebar hampir di seluruh Indonesia. Dan untuk menutup, membungkam gerakan ini, kita melihat betapa represifnya aparat keamanan menangani demonstran, banyak yang dipukuli, banyak yang harus terluka, dan dipaksa dibubarkan karena dianggap melanggar undang-undang penyampaian pendapat. Memang undang-undang penyampaian pendapat di hadapan publik itu mengatur demonstrasi unjuk rasa itu berlangsung sampai jam 18. Tetapi kita harus bijaksana melihat mengapa mahasiswa dan masyarakat sipil ini harus berunjuk rasa di luar jam yang ditentukan. Karena kalau unjuk rasanya hanya sampai jam 18, habis itu pulang, tentu pemerintah tidak akan merasa ditekan. Jadi apa yang dilakukan oleh demonstran ini adalah upaya menekan. Tidak ada yang namanya demonstran itu datang pagi pulang sore, emangnya pegawai kantoran kerja. Ini adalah sebuah upaya menuntut, menekan pemerintah dan DPR untuk menghentikan apa yang tidak disetujui oleh masyarakat sipil dan mahasiswa. Dan kalau kita melihat data survei terbaru, memang sekitar 69,5% kalau tidak salah, nanti saya dikoreksi kalau salah, memang masyarakat agak tidak menyukai kembalinya duifungsi TNI dan tidak menyukai undang-undang TNI disahkan. Itu yang saya baca di media, ada surveinya. Dan inilah harapan saya sebetulnya sebagai warga negara. Saya bukan dalam posisi ingin menentang pemerintah, tetapi kita harus meluruskan pemerintah ketika jalannya sudah tidak benar. Dan bagi saya saat ini, pemerintah harus mengoreksi diri, harus melakukan evaluasi ke dalam, dan bertanya ke diri sendiri, memangnya kenapa harus prajurit TNI ini disebarluaskan kemana-mana? Mengapa jabatan-jabatan itu tidak dipegang oleh sipil saja karena berada di lembaga sipil? Apakah memang tentara jauh kualitasnya di atas masyarakat sipil? Ataukah ini hanya soal kenyamanan Presiden Prabowo menggunakan tentara sebagai pejabatnya karena dia juga adalah seorang tentara? Mengurus negara tidak boleh selera-seleraan. Tetapi mengurus negara harus berlandaskan konstitusi, karena sumpah presiden adalah salah satunya melaksanakan undang-undang setegak-tegaknya dan seluruh-seluruhnya. Ini kita kembali kepada nurani, kita mau bawa bangsa ini kemana sebetulnya. Saya berharap bahwa Pak Presiden Prabowo mau melakukan evaluasi di internal,
dan melihat situasi di luar sehingga mampu mengambil kebijakan yang diterima oleh semua pihak. Dan ini sangat penting demi masa depan Indonesia ke depan.